Sekarang mengenai worship, penyembahan. Jadi waktu kemarin saya tanya Victa, Vic, minggu ini ngapain? Dia bilang free flow worship. Jadi di mobil saya langsung mikir, oke, kalau gitu mendingan saya khotbah atau sharing mengenai worship. So I make a new notes about worship, mengenai penyembahan itu sendiri. So aku akan share, saya akan share sedikit mengenai apa itu penyembahan dan suatu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita kalau kita bisa menyembah Tuhan kita. Amen. Kita baca dulu ayatnya di Yohanes 12, ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kita berdoa dulu ya. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini menyembah Engkau Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. We want to declare your goodness, Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami tahu pada waktu kami hadir bersama dengan Engkau dan Engkau ada bersama dengan kami, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir. And when you are here, waktu Engkau hadir selalu ada pemulihan, selalu ada kekuatan baru, kesembuhan, harapan Tuhan yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari ini berbicara kehidupan kami dan rubah hati kami Tuhan. Hamba-Mu merendahkan hati untuk mengerti. Tidak pernah kepandaian seseorang berkata-kata yang bisa menjamah umat-Mu, tapi selalu oleh karena firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja, yang bisa menguatkan menjamah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi Alkitab menerangkan suatu cerita yang luar biasa sekali di mana seorang perempuan yang bernama Maria yang dikatakan membuka satu minyak wangi, minyak narwastu gitu ya. Dan Alkitab katakan itu berat sekali gitu ya. Beratnya adalah setengah kati minyak narwastu dan minyak itu mahal harganya. Kenapa mahal? Karena pertama begini, minyak narwastu itu adalah minyak dalam beda zaman sekarang ya, kalau minyak wangi kita pakai cut udah selesai. Terus simpen lagi. Itu zaman sekarang. Oke. Zaman dulu minyak narwastu itu adalah disimpan di dalam satu dan itu besar karena itu dipakai untuk party, untuk pesta. Dipakai rame-rame. Dan cara pakainya zaman dulu belum ditemukan semprotan, mungkin saya nggak tahu. Gitu ya. Nanti kalau ke surga saya akan nanya Maria gitu kenapa. Tapi the point adalah minyak itu dalam satu botol yang besar dan kalau dipecahkan nggak kayak zaman sekarang ada tutupnya, itu nggak bisa. Kalau dipecahkan harus dipakai habis. Maka itu dipakai rame-rame. Oke, dipakai rame-rame. Nah, kita bicara mengenai worship, kita bicara mengenai penyembahan, hanya di zaman gereja modern ini yang penyembahan itu selalu direlate atau disamakan dengan musik. Jadi kalau kita bilang kita mencari audisi untuk worship team gitu ya. Sudah pasti itu adalah pemusik atau penyanyi. Oke, yang modalnya pas-pasan kayak saya pasti nggak masuk. Padahal teman-teman nggak tahu kalau saya nyanyi itu, waduh. Kalau saya udah nyanyi pengkhotbah udah nggak usah khotbah, langsung altar call. Wah terima Tuhan semua. Tinggal bilang pengkhotbah datang altar call, hey mau terima Tuhan nggak? Kalau nggak mau dia nyanyi lagi, pasti pada terima Tuhan. I'm just joking. But look, penyembahan itu nothing to do with music, everything to do with your heart, dengan hati kita. Karena itu Alkitab menceritakan suatu hal yang luar biasa. Maria seorang yang sederhana, yang menyembah Tuhan, kenapa dikatakan cerita ini luar biasa? Karena pada waktu dia melakukan sesuatu untuk Yesus, makanya kita lihat ya, ada Yudas Iskariot di sana, waktu dia menuangkan itu dia bilang, itu kan mahal harganya, kenapa diboroskan di sini?
Oke, udah dipakai aja buat orang miskin. Itu kan lebih mulia, kurang lebih begitu. Tapi apa yang terjadi di sini adalah pada waktu penyembahan itu menggambarkan begini loh. Pertama, Maria memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Oke, dan minyak itu nggak bisa disimpan. I'm just telling you one thing. Worship pada Tuhan, Anda nggak bisa simpan. It has to be all. If it's not all, it's not worship. Halo? Penyembahan kepada Tuhan, you cannot keep it. You just worship Him. Kita menyembah Dia dan semuanya kita berikan pada Tuhan waktu kita menyembah Dia. So it's not about cuma nyanyi, but it's about whatever that we do, about our life, about semua yang terjadi itu, we are worshiping God. Amen? Kita menyembah Tuhan dan there is always reason to worship God. The funny part is this. Saya nggak katakan bahwa kita boleh kita menyatakan perasaan kita, boleh. Gitu ya. But Mazmur mencatat hanya 2 ayat yang mengatakan bahwa I love you Lord in Mazmur. Tapi the rest over 100 lebih daripada ayat menyatakan kebesaran Dia, menyatakan siapa Dia, who He is. He is a great God, He is a good God, He is awesome God. Only 2 verses yang mengatakan bahwa I love you Lord. It means that worship itu nggak depend seringkali kepada apa yang kita rasakan. But it's who He is, right? Kalau depend on apa yang kita rasakan, kadang-kadang, how many of you seringkali merasa bahwa gue lagi gak pengen nyembah Tuhan? Halo, jujur? Yes, but we still do it. Why? Karena Dia. Fokusnya harus berbeda. Fokusnya bukan di manusia lagi, tapi kita melihat pada Tuhan, kebesaran Dia, dan luar biasanya Dia gitu. Kalau kita, on and off, right? We are not worthy. Kalau kita ngelihat diri kita sendiri, how many of you feel that you are not worthy? Kemarin baru marah-marah mungkin. Waduh, I'm not worthy. But God is always worthy. Ya kan? Tuhan itu selalu layak dipuji, selalu layak disembah, selalu layak. Jadi whether we are worthy or not, He is always worthy. Kalau based on us, nantinya kita mentok lagi. But if based on Him, it's different. Amen? Based on kebaikan kita, apalagi. But God is always good. Based on, I'll just be honest with you. I love God, but not all the time I feel that I love God. If you know what I mean. Kalau tahu maksud saya sayang sama Tuhan. Tapi gak setiap saat saya sayang sama Tuhan. Kalau hal-hal yang terjadi dalam dunia tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kadang-kadang saya marah juga, kecewa juga, pernah mengalami hal itu. Waktu saya berdoa untuk ibu saya, mama saya, malah dia pergi ke surga, saya mengalami kekecewaan juga. Hati dan pikiran tabrakan. Kenapa? Karena pikiran berkata bahwa kok Tuhan begini ya, gue ikut Tuhan sungguh-sungguh malah mama meninggal. Tapi hati saya somehow masih percaya Tuhan. Dan there is conflict that is happening in me, right? That's what I feel. Tapi kalau Tuhan kasihnya gak pernah berubah. Whether you feel it or not, He love you. Sometimes we don't feel it, but He love you. Whether we love Him or not, He love you. Whether we are angry or not with God, He love you. Whether we think that He is not kind, He's still a good God. He's still kind God. That's who He is. Itu siapa Dia. Maka itu waktu cerita Alkitab mengatakan pada waktu Maria datang sujud dan memecahkan minyak narwastu di kaki Yesus dan dia menyeka dengan rambutnya, itu bicara mengenai satu penyembahan. Bicara bagaimana dia mengapresiasi, bagaimana dia menghargai Yesus. Dan kita bisa berkata kadang-kadang kita nggak tahu why people worship. You come with different reason. It doesn't matter. Amen. It doesn't matter. Maria punya alasan yang berbeda. Orang bingung kenapa dia melakukan hal itu. But you have to understand. Untuk baca Yohanes 12 ada Yohanes 11. Yohanes 11 menceritakan bagaimana Lazarus dibangkitkan dari mati. Saudaranya dibangkitkan dari mati. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dia. Dia melihat Yesus menjadi Yesus. Dia melihat Yesus menjadi Tuhan. Dia melihat Yesus mengasihi keluarga dia. She saw something that is amazing dalam kehidupan Yesus. Amen. Kadang-kadang kita lihat orang menyembah. Kok bisa ya dia menyembah kayak gitu ya. Doesn't matter.
But worship is personal. Amen. Worship itu personal. It's you and God. Nothing to do with semua yang di sini. It's personal, you and God. You know, kita mengatakan di Yohanes dikatakan, aku mencari penyembah yang benar, yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu berkata salah satu bahasa yang menceritakan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, seringkali kita mengajar bahwa kita ini kayak anjing, kita ini rendah. Sorry. Saya minum dulu ya. Sedikit batuk. Tenang, bukan karena COVID, saya udah tes negatif. Ini karena sambal kemarin di Budayu. So, proskuneo seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Dan kita menggambarkan bahwa, kita ini rendah, kita kayak anjing, dia itu luar biasa, dia tuan. No, proskuneo tidak menggambarkan itu. Proskuneo menggambarkan ada suatu hubungan. Amen. Siapa yang punya anjing di sini? Siapa yang punya anjing di sini? Saya juga punya anjing di rumah. Anjing pak gitu ya. Saya selalu bingung ini anjing atau monyet gitu istilahnya. Yang bikin dia lucu itu karena mukanya jelek banget. Makanya lucu. Oke. And she's old, udah 10 tahun gitu ya. Tapi itu anjing kalau kita pulang, kalau dia tahu jumlah orang dalam rumah. Itu anjing. Kalau ada satu yang belum pulang dia masih tungguin di tangga. Satu udah pulang dia udah happy. Satu lagi pulang dia happy gitu ya. Terus masih ada satu yang belum pulang dia tungguin di tangga. Sampai pulang semua itu anjing gitu ya. Dan dia akan datang pada kita dan dia suka menjilat tangan kita. But I'm just telling you this. Alkitab mengatakan seperti itu, tidak bicara mengenai rendahnya kita, tapi bicaranya hubungan. Pernah lihat anjing malu-malu nggak datang menjilat tangan kita? Wih, ada tamu malu-malu gitu. Dia nggak pusing. Abis nyemplung di got pun dia datang mau jilat tangan gue. Gue yang nggak mau. Lu abis nyemplung di got mandi dulu gitu. Maksudnya that's dog. He doesn't care atau she doesn't care. If she sees you, she will run to you and will kiss your hand. That's dogs. Oke, nggak pusing dia mau kotor, dia mau kutuan, dia mau bulukan, dia belum mandi, banyak orang, nggak ada orang, it doesn't matter. He or she will run to you and lick your hand. Terus proskunia bukan bicara mengenai rendahnya anjing, tapi bicara mengenai suatu kebebasan yang kita miliki untuk bisa datang senantiasa pada Tuhan dan menyembah Dia dan ketemu dengan Tuhan. That's proskuneo. Mau penyanyinya bagus jelek, it doesn't matter. Mau lagunya lu suka gak suka, it doesn't matter. But you will always be able to go to God dan ketemu dengan Tuhan. Itu kata proskuneo. Amen. It's not about good music. Wah, kalau lagu ini hadirat Tuhan gak turun. Aduh, kalau ada Alkitabnya kasih saya deh. Kalau dia nyanyi gak ada hadirat Tuhan, kasih deh ayatnya. Di Alkitab gak pernah ditulis tuh. Kalau Pastor Herman duet sama Arnold, hadirat Tuhan gak akan turun. Gak ada ayatnya. Yang ada adalah kalau Pastor Herman dan Arnold berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Itu ada ayatnya. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Itu ada ayatnya. Amen. Gak ada ayatnya gue duet sama dia, Tuhan gak datang. Tuhan datang, kalian yang bubar. But God's still here. God's still here. I mean, you know, that's what the word of God said. Itu yang katakan firman Tuhan. Kenapa kita menjadikan worship itu begitu complicatednya dan everything about us is not about God. It's about God. Tadi, you know, the reason untuk menyembah, you have personal reason to menyembah. Kalau nggak ada reason, ada satu yang saya mau kasih tahu. It's good enough for you to worship Him all the day, or all the years, or all the time. God died for you. There's one reason yang good enough. Dan kita harusnya ke neraka, jadi ke surga. Yang kita harusnya menerima kutuk, jadi menerima berkat. Amen? Amen. There's one reason that is good enough for everything. That we will always be able to worship God. Itu yang terjadi dengan firman Tuhan. Maka itu Maria. Dia tahu itu mahal harganya. Tapi dia gak pusing. Kenapa? Karena ini untuk Yesus. Gak pusing dia. Mau mahal, and she gave it all.
Maka itu Alkitab mengatakan suatu hal yang luar biasa. First, the reason to worship. God is good. He is always good. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu, tapi itu masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya di kita. Amen. Siapa di sini yang punya anak umur 2 tahun, 3 tahun? Oke. Kita nggak kasih dia makan permen setelah dia udah makan 5, bukan karena kita pelit atau kita nggak sayang anak kita. Right? Karena kita sayang, cuma dia kagak ngerti. Karena otaknya terbatas. Begitu juga kita sama Tuhan. Jangan pikir bahwa otak kita bisa mengerti Tuhan, nggak bisa. Otak kita terbatas. Sometimes we don't understand apa yang terjadi. Tapi you have to know God is always good. Amen? First is there is always reason to worship. Second, the condition of heart. Kondisi hati kita. Tadi sempat dimention sama Natali. Lukas 10, 38, 42, kata Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu perkara saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, pertama. Yang benar siapa? Maria atau Marta? Hah? Maria atau Marta yang benar? Maria atau Marta yang benar? Halo? Ayo, Maria atau Marta yang benar? Maria. Maria yang benar? Benar, yakin? Loh, yang aneh ini Maria, yang benar Marta. Gimana sih ada tamu datang ke rumah? Satu duduk aja, nggak mau ambilin minum, nggak mau ambilin makanan, nggak mau just duduk di situ. Sementara Marta ambilin minum, ya Tuhan mau apa? Mau makan, diambilin kue. Amin, dia tuan rumah. Oke, so but the point adalah bukan siapa benar atau siapa salah. You have to understand, Maria dan Marta datang dalam satu rumah, and Jesus love to go there. Oke, melayani dan mendengar Tuhan harus ada di dalam satu rumah. Halo, melayani dan mendengar Tuhan harus ada dalam satu rumah. Jesus love that place. Why? Karena ada Maria dan Marta. Itu di dalam satu rumah. Tapi yang Yesus kecam, yang Yesus katakan bukan masalah Marta sibuk melayani. Bukan itu. Kondisi hatinya waktu melayani itu yang dikatakan Yesus. Why you are anxious of many things? Why you anxious? Kenapa kamu khawatir? Kondisi hati dia terus mulai membandingkan bahwa gue sibuk, dia enggak. Itu yang Yesus bukan melayaninya. It's not the serving. Don't judge her because of the serving. Yesus said clearly, you are anxious. Khawatir, pusing dalam banyak hal. Amen? Pusing dalam banyak hal. Sound systemnya belum beres. Musiknya belum benar. Tadi ada yang menyanyi masih pakai tempat mic di atas. Amin, kita pusing banyak hal. Harus cek sound, belum itu. Tadi saya baru cerita gitu ya. Ada satu kejadian lucu sekali di Jakarta. Jadi ada pembicara dari luar, namanya, ya saya nggak usah mention nama, bule pokoknya, rada botak. Datang khotbah di tempat kita atau di Karawaci. Nah pesawat dia keluarnya telat, jadi buru-buru tuh. Jadi datang begitu. Jadi worship leader udah nggak tahu koda berapa kali gitu, dia masih belum datang. Udah bilang nyanyi lagi. Ini udah koda nih, kodanya udah 13 kali, nggak apa-apa gitu ya. Udah pokoknya sampai akhirnya dia datang depan pintu, dia datang, tapi dia kebelet setengah mati di mobilnya udah kebelet, tapi orangnya udah bilang kamu udah telat, udah kita nanti di situ aja. Jadi udah kebelet, sampai depan pintu dipasangin mic. Langsung dipasang mic gitu ya di dia, terus dia bilang, I gotta go, gua harus ke WC dulu. Dia bilang, ya udah buruan. Terus dia lari ke WC. Tapi masalah apa? Mic-nya nggak dimatiin. Tahu-tahu kita mendengar suara, Makanya tadi, pokoknya sebelum apa-apa gue udah matiin dulu. Begitu habis cek sound matiin, karena saya ingat cerita yang itu. Dan cerita itu gak ada hubungannya sama khotbah ini sebenarnya. But look, Maria dan Marta is in one house, okay?
There is nothing wrong with serving God. But in one house, itu ada satu hal di mana kita duduk diam mendengarkan Yesus dan melayani. Kita nggak bisa tidak melakukan satu tanpa melakukan yang lain. Amen. You cannot serve without sitting down and listen to Jesus. And you cannot sitting down listen to Jesus without doing something for God. Halo. Teman-teman, it comes from one house. It comes in one house. Maria dan Marta. Maria memberikan semuanya pada Tuhan. He give it all. Nggak ditahan. Worship is giving all. Memberikan semuanya pada Tuhan. And it's not what happened here. It's not what happened here. It's what happened in every day in your life. Bukan apa yang terjadi hari Minggu. Anda seorang worshiper. Anda mau diurapi, urapan datangnya nggak dari atas ke bawah. Dari dalam keluar. It means that every day you worship God. Then the anointing will flow from inside you, outside. Bukan kita, Tuhan urapi aku Tuhan. Sebelumnya nggak jelas ngapain, pokoknya hari Minggu Tuhan urapi aku. Dan you become a Superman yang bisa, wah. It doesn't happen that way, my friend. It doesn't happen that way. It's daily life. Amen? Daily life. For me the same thing. Untuk saya bisa ngajar, it's not happen setiap hari Minggu aja gitu ya. Hari Minggu aja terus saya khotbah, no. It's daily. Setiap hari saya baca firman, setiap hari saya baca firman, setiap hari saya baca firman. Tadi saya mau Fik masih. Fik, saya cuma kasih ayat, saya masih belum tahu mau ngomong apa. My brain is still thinking. Belum tahu tuh bukan nggak tahu, ngeblank, bukan. But I'm still thinking of apa yang Tuhan kasih dalam pikiran hati saya yang saya bisa bagikan. The word is there. Firman itu ada di sana. Amen. So worship is not about you. It's always about God. There is always reason to worship. Selalu ada alasan untuk menyembah. Dan kalau Anda nggak ketemu alasannya, saya kasih tahu satu aja. Yesus mati buat kamu. Itu udah cukup dan lebih daripada apa yang kita perlukan untuk kita bisa menyembah Tuhan. One reason is good enough. Oke, kedua tadi katakan the condition of the heart. It's personal, jangan compare. Amen? Jangan compare. Do not compare. Gak usah compare cara, kenapa dia nyembah bisa nangis-nangis, kok gue gak bisa. Kenapa dia menyembah berlutut, kenapa dia, it doesn't matter, udah kan, terserah kalian mau ngapain. Mau duduk, mau berlutut, mau loncat-loncat. It's you and God. It doesn't matter. Daud waktu menyembah Tuhan dia menari-nari kayak orang gila. Gue gak pernah lihat orang gila menari. Jadi gue gak tahu kayak gimana. Yang saya pernah lihat adalah orang gila jalan. Tapi I cannot imagine what he did, apa yang dia lakukan sampai orang bilang ini orang gila bener. Sampai begitu. But it's personal, it's him and God. Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan dan nobody can judge him. Enggak ada yang bisa menghakimi dia. It's personal. So hari ini teman-teman, worship is God and you. It's daily. It's not only happen, gak cuma terjadi hari Minggu. Tapi setiap hari dalam kehidupan Anda dan saya. Kita perlu mengalami yang namanya kita dengan Tuhan. And when we worship Him, stated who He is, menyatakan siapa Dia, kebesaran Dia. And when we saw Him, kalau kita ngelihat Dia, kita melihat hal yang luar biasa. Makanya kalau lihat diri kita, worship itu shifting the focus dari diri kita kepada Tuhan. Fokusnya bukan di sini lagi. Karena lihat yang ini banyak kekurangan. Amen? Lihat diri kita banyak kekurangan. Banyak ini. Lihat diri kita, siapa gua bisa disayang Tuhan. Lihat Tuhan dia sayang kita banget. Lihat kita, siapa gua gak bisa apa-apa. Lihat Tuhan bilang gua mau pakai lu. Lihat kita, you should not even sing or go to church. Lihat Tuhan, come, sing. Shifting the focus
daripada kita kepada Tuhan. And it's personal. There is always a reason. Selalu ada alasan. Dan selalu kondisi hati kita Tuhan cek. Ayo kita berdiri bersama-sama.